Baik, hari ini topik yang ingin saya bawakan sebagai renungan kita adalah diambil dari Filipi pasal 4. Mari kita lihat surat Filipi. Surat Filipi setelah Efesus ya. Surat Filipi, mari kita lihat pasal 4 ayat yang ke-19. Saya baca untuk kita semuanya ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini adalah pernyataan daripada Rasul Paulus. Allahku akan memenuhi atau mencukupi ya, kalau bahasa Indonesia mencukupi kebutuhanmu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, hari Selasa yang akan datang itu adalah hari Imlek ya. Nah, sekarang orang-orang Tionghoa dimanapun sedang mempersiapkan diri untuk merayakan Imlek. Ya, bukan hanya orang-orang Tionghoa ya, tapi mereka yang bukan Tionghoa juga senang gitu loh, mengikut merayakan hari yang sangat indah dan yang sangat seru kan begitu. Karena orang Tionghoa merayakan tahun baru orang Tionghoa, Imlek. Kenapa? Karena mereka Imlek bagi mereka juga ada keuntungannya. Ya kan? Mereka bisa buat ini untuk orang-orang Tionghoa kan? Ya bisa buat kue dan macam-macam dijual kepada orang Tionghoa dan macam-macam. Mereka juga bisa dipakai untuk mendekor ini kan, mereka juga mendapat uang gitu ya. Jadi Imlek itu juga membawa kebahagiaan, juga membawa keuntungan bagi mereka juga yang ikut merayakannya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan ya. Nah, kita sebagai orang Kristen ya, boleh nggak kita merayakan Imlek? Nah, banyak yang bertanya-tanya kan, oh merayakan Imlek itu karena Imlek ini ada hubungannya dengan naga. Ya. Nah, saudara, memang di budaya orang Tionghoa, ya naga itu selalu dianggap itu keberuntungan bagi orang Tionghoa. Tapi Imlek, tahun baru, sebenarnya tidak ada hubungannya dengan agama. Imlek, hari tahun baru Tionghoa, adalah hari tahun baru, hari pergantian musim sebenarnya. Pergantian musim dari musim salju kepada musim semi. Nah, di mana orang-orang Tionghoa yang mengalami 4 musim ini kan, musim salju atau musim dingin itu sangat tidak nyaman. Orang nggak bisa bekerja di luar karena ada salju. Ya, nah, selama beberapa bulan ini. Nah, setelah selesai musim itu, gantilah musim baru. Maka itu sebenarnya tahun baru, pergantian tahun. Jadi boleh saja orang Kristen, orang yang percaya merayakan Imlek. Ya, kita boleh bagi angpau, boleh nggak? Oh, boleh. Boleh terima angpau lah. Terima kasih kalau ada orang yang kasih kan. Ini hanya satu budaya saya yang tidak melanggar prinsip-prinsip Alkitab. Hanya kita jangan ikut-ikut yang ada tambah-tambahan yang lain gitu. Nah, kita tidak mau apa. Kita tidak lagi. Kita boleh silaturahim kepada saudara, kepada orang tua dan sebagainya. Itu boleh. Itu satu kebudayaan saja ya. Nah, boleh saja kita merayakan. Tapi yang penting apa yang kita lakukan, ya kita harus memuliakan Tuhan. Itu saja prinsipnya ya. Kita memuliakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, apalagi saat sekarang ya, banyak orang itu yang sudah mulai mempersiapkan diri apa? Mau bagi angpau. Kalau di kalangan kita orang Tionghoa tidak biasa ya. Nah, orang tua harus mencari uang untuk membagikan angpau kepada anaknya. Mungkin juga kepada cucunya. Nah, harus kerja keras gitu ya. Ya, saudaraku, semua ini memang adalah satu budaya yang sudah turun-menurun di kalangan orang Tionghoa. Tapi itu bukan ajaran agama, maksudnya. Itu hanya satu budaya ya dalam kehidupan kita.
Nah, boleh nggak kita berkunjung kepada saudara yang bilang, boleh. Namanya kan silaturahmi atau silaturahmi. Boleh saja, tidak ada masalah. Oke? Nah, hari ini saya ingin menekankan tema saya atau khotbah saya adalah Paulus mengatakan kepada jemaat Filipi bahwa Allahku. Nah, Paulus mengatakan Allahku. Siapa Allahnya Paulus? Allahnya Paulus adalah Allah Bapa yang mengirim Tuhan Yesus. Ya, dan Tuhan Yesus adalah anak Allah dan Yesus sama dengan Allah. Maka dia mengatakan Allahku. Ya, Allahku akan memenuhi, akan mencukupkan kebutuhanmu, ya kan, segala atau keperluanmu menurut kekayaannya, kekayaan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, Paulus dia adalah seorang rasul yang tahu bahwa setiap orang percaya, setiap kita perlu kebutuhan hidup sehari-hari. Paulus memahami akan itu. Nah, dia memuji jemaat Filipi ini. Kenapa? Karena dari awal jemaat Filipi ini sangat membantu kebutuhan Paulus. Mereka memberikan persembahan untuk Rasul Paulus. Karena mereka tahu Paulus juga membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan juga Paulus membutuhkan dana untuk penginjilan. Kalau saudara memperhatikan dari pasal pertama, dia memuji mereka. Dari awal kamu katanya, yang pertama jemaat yang selalu memperhatikan keperluan saya, Paulus. Kenapa? Sebagai hamba Tuhan, sebagai orang manusia yang tinggal di dunia ini, kita membutuhkan uang. Paulus perlu uang kan? Ya perlu. Dia membutuhkan uang. Nah, karena itu saudara-saudara, dia memuji jemaat yang sangat memperhatikan akan kebutuhannya sehari-hari dan juga kebutuhan penginjilnya atau penginjilan Paulus sendiri, kan begitu, ya. Nah, oleh sebab itu, ya Paulus ingin supaya mengingatkan orang percaya dimanapun saja, ya, bahwa kita semua tidak ada exceptions, kekecualian, bahwa pendeta hamba Tuhan semuanya kita butuh uang untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Ya, bagaimana kita bisa mendapatkan uang? Pertanyaannya. Ya tentu kita harus bekerja, berusaha. Semua harus berusaha untuk memperoleh uang. Nah, Paulus di dalam pelayanannya, ya ada kalanya dia tidak mau membebankan jemaat untuk memenuhi kebutuhannya. Karena itu Paulus, kalau saudara perhatikan dalam suratnya, dia juga menjadi namanya tent maker. Apa maksud tent maker? Tent maker itu artinya dia juga di dalam sisi yang lain, dia bekerja membuat tenda, ya, untuk mendapatkan uang kebutuhannya sehari-hari. Nah, Paulus juga banyak mengatakan di dalam kehidupan kesaksiannya, ya dalam pelayanannya dia banyak mengalami kesulitan penganiayaan, dia mengalami dirajam, dia mengalami dipukul sampai mau mati, dan dia juga pernah mengalami kelaparan. Nah, kalau saudara perhatikan Paulus mengatakan di surat 1 Korintus dan 2 Korintus, dia juga pernah mengalami kelaparan. Namanya dia bilang puasa, tidak makan. Coba bayangkan saudara-saudara, Paulus hamba Tuhan, Paulus rasul yang dipilih Tuhan, bisa mengalami kekurangannya, bisa di dalam pelayanan, karena dia selalu pindah melayani Tuhan. Pernah mengalami kapal karam, pernah mau digigit ular tapi nggak mati gitu loh.
Dia pernah mengalami ada kelimpahan dalam hidup dan dia pernah juga mengalami kekurangan. Tapi dalam hal semua ini, dia selalu mengatakan I'm content. Artinya bahasa Indonesia content ini arti dia bisa menikmati semua itu dengan puas, content. Ya, dalam kelebihan content, dalam kekurangan dia content. Itu luar biasa. Nah, hari ini saudara-saudara, mari kita lihat kenapa dia ingin mengatakan kepada kita bahwa Allahku, ya toh, Allahku akan memenuhi, ya, akan mencukupkan kebutuhanmu. Nah, dengan bahasa yang lain, bahwa Tuhan Allah kita, Allah yang maha baik, Bapa kita yang maha pengasih, dia akan mencukupkan kebutuhan kita. Bukankah di dalam doa Bapa kami, Yesus sudah mengajarkan kepada murid-muridnya, yuk mau berdoa. Gimana cara berdoa? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan berilah kami roti yang kami butuhkan sehari-hari. Nah, kita minta. Kita boleh minta nggak? Boleh. Boleh kita minta supaya Tuhan mencukupkan akan kebutuhan kita? Boleh. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah sama kita. Tapi mintanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita coba mengaplikasikannya dalam hidup kita. Nah, boleh nggak kita minta supaya Tuhan mencukupkan kebutuhan saya? Tentu dalam kebutuhan itu tuh kita harus mencari uang, kan gitu ya. Boleh nggak kita mencari uang? Boleh sih, itu harus. Ini tanggung jawab kita. Kita mencari uang untuk membeli kebutuhan kita. Oke? Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi begini, bahwa setiap kita zaman modern ini, di zaman yang dengan teknologi canggih ini, saudara, setiap orang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Itu sudah pasti. Ya, tidak ada orang yang mengatakan pendeta nggak perlu, apa tuh nggak ada. Semuanya butuh uang. Semuanya membutuhkan kebutuhan mereka masing-masing di atas bumi ini. Nah, problemnya begini, saudara-saudara. Kita boleh cari uang untuk memenuhi kebutuhan kita. Boleh saja. Anda boleh sekolah tinggi supaya nanti mau cari bisa gampang cari uang. Bagus, nggak masalah kan gitu ya. Nah, problemnya begini, saudara-saudara ya. Paulus di sini juga pernah mengatakan kepada Timotius, hamba Tuhan gembala yang muda ini ya. Dia mengatakan begini. Di 1 Timotius pasal 6 ayat 10 ya, mengatakan ya. Cinta uang adalah akar segala kejahatan. Sebab memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Nah, ini adalah kata penghormatan. Ya, saudara-saudara. Di sisi lain, kita membutuhkan kebutuhan pokok kita, kebutuhan jasmani kita, dan juga kebutuhan yang lain. Makanya dia mengatakan sandang pangan. Butuh nggak? Kedua-duanya butuh. Butuh, perlu uang. Butuh kendaraan, butuh rumah, dan sebagainya. Ya kan? Nah, oleh sebab itu, kita perlu. Semua itu perlu untuk kebutuhan yang pokok. Ya kan? Pokok kita ya. Oleh sebab itu, kita harus mencari uang. Tetapi permasalahannya, Paulus di sini ingin menekankan bahwa cinta uang akan segala kejahatan. Nah, perhatikan kata cinta. Bukan mencari, bukan memperoleh uang, jahat. Mencari uang tidak jahat, tapi cinta uang. Apa maksudnya cinta uang? Artinya seseorang yang titik beratnya hidupnya hanya uang, 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 uang. Gitu loh. Nah, jadi uang, konsep dunia selalu berprinsip uang segala-galanya. Betul nggak bagi mereka? Iya.
Saudara-saudara, apalagi zaman sekarang. Waduh, you kalau nggak punya uang, you nggak bisa apa-apa katanya. Nah, ada istilahnya bahasa Hokkien bahasa itu. Apa Cian, Chokwai. Cian itu money, boleh. Ya, Cian itu uang. Chokwai, artinya apa? Uang itu you bisa pakai dia. Kalau you banyak uang, dia bisa buat apa saja dengan menurut kemauan Anda. Ya, kalau dia mau bunuh orang, dia pakai uang, panggil orang untuk matiin orang, bisa Cian. Kalau pakai uang, dia mau supaya itu dagang orang itu hancur, bisa pakai orang lain supaya saingannya bisa hancur. Pakai Cian, dia jadi Cian itu bisa mempergunakan kekuasaan untuk mencelakakan orang lain. Cinta uang. Kalau orang udah cinta uang semua, makanya Pengkhotbah mengatakan ya mencari uang, mencari kekayaan itu ya tidak bisa memuaskan diri mereka. Semakin mencari, semakin tidak puas. Ada orang begitu, banyak. Nah, karena itu di kalangan orang Kristen ada pengajaran yang sangat menarik. Ya, percaya Yesus, kamu akan kaya. Percaya Yesus, kamu akan sukses. Percaya Yesus, kamu akan diberkati berlipat dan kamu beri persembahan berlipat-lipat ganda. Wah, itu menarik orang, sangat menarik orang. Saudara-saudara, memang itu pengajaran sukses teologi itu di Amerika itu pertama kali dikumandangkan oleh Jim Baker. Jim Baker itu TV evangelism terkenal di Amerika. Wah, dia buat pertama ini sangat menarik jutaan orang. Wah, banyak orang menginvest uangnya. Oke, kasih uang ke gereja. Wah, gereja semakin besar, semakin gedung mega dan sebagainya. Tapi banyak orang kecewa. Kok uang aku udah invest kok nggak bertambah-tambah katanya. Kamu nggak kerja gimana? Lu kasih Tuhan supaya Tuhan tambah-tambah. Kamu nggak kerja gimana? Ya begitu kan, saudara. Itu sangat menarik orang. Makanya banyak orang Kristen yang termakan oleh isu ini. Ada yang kaya nggak? Ada. Ada yang bisa mendapat kekayaan dengan kerja. Ada juga, saudara. Tetapi mencari uang itu dengan cara-cara yang tidak fair dan sebagainya, ya itu merusak kita. Gitu kan? Semakin banyak uang bisa membawa malapetaka juga kan. Maka itu di YouTube saudara bisa lihat kehancuran gereja-gereja besar dan juga para pendeta-pendeta yang terkenal. Dikatakan apa? Hanya ada dua itu yang dianggap apa? Dihancurkan apa? Kalau bukan uang, perempuan. Banyak nih pendeta di seluruh dunia itu gereja-gereja yang mega church itu ya. Jatuh kedua hal ini. Perempuan dan uang. Hancur. Pintar, licik sekali. Setan itu. Dia menghancurkan pendeta, ya. Paling gampang, ya kasih uang banyak, gitu. Kasih uang atau kasih satu lagi perempuan. Oke, nah maka ini Paulus mengatakan cinta uang akar segala kejahatan. Oke, nah saudara saya ingin kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara kita lihat bahwa Allahku Paulus mengatakan akan mencukupkan kebutuhanmu ya menurut kekayaannya. Kekayaan Tuhan. Jadi kalau kita lihat bahwa Tuhan itu kaya, tuh iya Tuhan kaya. Semua yang di dunia ini dia punya gitu. Nah, ya Tuhan bisa kasih kita menurut kebutuhan kita, bukan mencukupkan untuk memuaskan kedagingan kita. Nah, Allah itu baik. Dia akan mencukupkan kebutuhan kita. Bukan mencukupkan akan kebutuhan kita punya nafsu. Nah ini yang banyak manusia ini nafsunya harus dicukupkan. You mencari uang tidak bisa memuaskan. You punya kebutuhan rohani, kepuasan rohani. Hanya jasmani yang engkau mendapatkan itu dari materi dunia ini. Oke? Nah saudara, bahwa seseorang harus memiliki relasi dirinya dengan Tuhan atau dengan Allah. Maka itu Paulus di sini mengatakan Allahku.
Kenapa dia mengatakan demikian? Kenapa? Karena Paulus percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah yang hidup dan yang benar. Karena dialah yang akan mencukupkan kebutuhan kita. Ya kan? Bukankah di Mazmur 23, pemazmur mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, tadi kita sudah juga membaca di Mazmur 34. Mari kita kembali ya. Mazmur 34. Ada satu ayat yang mengatakan kepada kita demikian. Ya, di ayat yang ke-11. Singa-singa muda merencanakan. Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu apa yang baik. Nah, Tuhan mengatakan singa-singa muda bisa kelaparan. Sekalipun dia adalah raja binatang, bisa kelaparan. Tapi orang-orang yang mencari Tuhan, nah yang mencari Tuhan kan mencari Tuhan. Tentu yang mencari Tuhan artinya yang mengandalkan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan kan, yang tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Sudah pasti sebenarnya. Ya, gini kita ya, bahwa dalam kehidupan kita kadang-kadang Tuhan juga harus menguji iman kita sampai di mana kita punya relasi hubungan kita kepada Tuhan. Makanya Paulus bilang, Allahku, dia panggil. Atau Tuhanku. Ini harus ada relasi. Ada waktunya Tuhan akan mengizinkan kita mengalami kesulitan. Saya melayani Tuhan pada masih baru, ya mulai 2 tahun. Dan masih kecil, kita melayani di Pademangan, gitu ya. Yang kita kasih gajinya kecil sekali. Pada tahun itu 87 ya. Hanya kasih, kalau nggak salah saya dulu 350.000. 300 kecil kan? 1 bulan dulu. Tapi saya sih nggak ngomel, nggak apa ya. Kenapa kecil? Kenapa? Karena saya sudah mau menyerahkan diri bukan itu. Udah terima apa aja lah. Dikasih gereja gitu ya udah. Cukupkanlah semuanya kebutuhan kita. Kalau mau pakai makan yang enak-enak sih nggak cukup 350. Betul, nggak cukup. Ya hanya beli sayur, kadang nggak berani beli daging. Nggak cukup itu, nggak berani. Sayur semua pergi belanja sayur yang biasa-biasa aja kita makan gitu ya. Apalagi nanti masih kecil, yang perlu butuh yang lain kan. Kan? Nah setelah pada bilang, kita nggak punya uang. Saya juga kan. Kenapa mas? Saya dompetnya nggak ada uang juga gitu. Hanya ada 1.000, 2.000 gitu. Kadang-kadang saya ke gereja, saya kan mau naik kendaraan kan, saya jalan kaki untuk irit gitu. Pernah terjadi begitu. Nah, dia bilang nggak punya kebun saya. Kau nggak bohong? Saya baru ingat. Tadi malam saya kok ada yang kasih amplop sebenarnya. Banyak. Coba lihat itu di Alkitab dibuka. Ini ada uang 100.000. Nah, puji Tuhan, kita masih bisa hidup untuk seminggu. Karena seminggu lagi akan dapat gaji. Pernah kita alami dulu. Tapi sampai hari ini tidak pernah kekurangan. Dan juga tidak melebihi, tidak pernah. Seperti yang lain, punya lebih-lebih kita bisa beli itu lebih, ya. Nah, Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita. Nah, yuk kita harus punya relasi dengan Tuhan kita. Maka itu Paulus mengatakan Allahku. Nah, Allahku akan mencukupkan. Kenapa? Karena jemaat Filipi ini dari awal mereka dengan sukacita, sukarela memberi persembahan dukungan kepada Paulus. Makanya Paulus bilang Tuhanku akan mencukupkan. Jadi mereka jemaat ini happy, senang ya, mereka akan mendukung Paulus dalam pelayanan Paulus ya, dan kebutuhannya sehari-hari. Saudara-saudara yang saya kasih dari Tuhan Yesus. Jadi di sisi yang lain juga kita harus lihat bahwa kita sebagai orang percaya yang tidak terlepas dengan tanggung jawab kita juga, kan? Ya, kita supaya Tuhan Allah memenuhi kebutuhan kita. Nah, di dalam Matius pasal 6 ayat 33 kan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, ya saudara, kita bukan hanya money. Orang dunia hanya cari uang, kenapa? Ya, mereka mau memenuhi semua kebutuhan mereka.
Nggak puas dengan cairan dan sebagainya. Alkitab tidak mencari uang untuk hidup ini hanya uang saja, tapi di sisi lain kita harus mencari kerajaan Allah dan itu adalah hal-hal rohani. Nah, makanya Tuhan janji akan memenuhi semua kebutuhan kita yang lain, kebutuhan jasmani. Ya, ini kita harus ingat ayat ini bahwa Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita yang lain. Itu tentu rohani kita yang kita butuhkan, ya, seperti makanan dan yang lain. Oke, nah di sisi lain juga Tuhan Yesus di Matius pasal 7 ayat 7, ya, dia mengatakan, coba kita lihat Matius 7 ya, Matius 7 saudara, mari kita lihat Matius 7 ayat 7 mengatakan, mintalah ini sepertinya katanya bahasanya, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Mintalah, kamu minta ya. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagi kamu. Ya, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Jadi maksudnya apa? Jadi kita punya tanggung minta kepada Tuhan. Ya, minta. Setelah minta, ya kita akan doakan mintaan, lalu kita cari. Mencari. Cari itu artinya ada usaha Anda. Maka pintu dan kamu ketok. Ketok artinya terus minta. Ketok, Tuhan akan mendengar. Anda bekerja, Anda mohon, Anda mencari sesuatu. Tuhan yang akan mengabulkan permintaan kita. Oke? Nah, kita kembali ke Filipi. Mari kita lihat di Filipi pasal 4. Saudara. Ayat yang berikutnya mengatakan demikian. Ayat 13. Paulus ingin supaya kita mengerti bahwa Allah akan mencukupkan kebutuhan kita. Ayat yang ke-13 mengatakan demikian, ya. Supaya kita jangan khawatir katanya. Saudara, kita selalu khawatir ya. Pasti bisa terjadi. Nah, ini ayat 3 memberikan kekuatan kepada kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kita. Kita harus mengatakan bahwa Tuhan beri saya kekuatan. Tuhan memberi saya kekuatan, ya supaya saya bisa melakukan semua itu. Oke. Lalu di ayat yang berikutnya akan mengatakan di ayat yang mana itu, coba saya lihat lagi. Oke, ayat yang ke-6 mari kita baca ayat ke-6 dulu ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Nah, di ayat yang ke-6 jangan bilang khawatir lagi. Apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal, nah, keinginanmu kepada Allah dalam doa, apalagi dalam permohonan dengan ucapan syukur. Nah, saudara, memang kadang-kadang kita bisa merasakan berusaha itu ya nggak gampang ya, harus kerja keras dan sebagainya ya. Siapa yang harus memberi kita kekuatan? Seperti ayat ini, segala perkara dapat kutanggung. Oke, karena Tuhan yang memberikan saya kekuatan. Oke. Nah, di sisi lain kita mengatakan kita jangan khawatir. Di ayat 6 tadi kan sangat jelas, ya. Jangan khawatir apa? Ya, segala sesuatu kan sini ya. Nah, kalau bahasa India, be anxious for nothing ya. Jangan hendaklah kamu khawatir tentang apapun. Saya pikir apapun saya khawatir. Kadang-kadang saya pikir, kenapa saya khawatir? Kok saya khawatir itu, khawatir ini? Nggak perlu khawatir. Orang lain nggak khawatir kita. Ya, kadang-kadang sebagai ibu, sebagai ayah orang tuanya, kadang-kadang kita khawatir itu, khawatir ini, gitu. Kenapa kita khawatir? Kita sudah serahkan nama Tuhan. Kenapa khawatir? Memang secara manusia ini kita punya satu rasa, perasaan ya. Ada sesuatu yang kita rasa khawatir. Tapi di pihak lain, kenapa harus khawatir gitu? Bukankah kita sudah berdoa? Ya, nah, karena itu di ayat yang ke-6 sangat jelas mengatakan nyatakan. Nah, nyatakanlah itu ya, kasih tahu. Segala keinginanmu, apa yang engkau mau. Aku berdoa untuk anakku harus begini-gini. Aku berdoa untuk jemaatku ya begini-begini, ya kan? Aku doakan kepada
Nah, aku minta kepada Tuhan supaya mereka dilindungi, dipelihara, diberkati dalam pekerjaan mereka kan. Aku nyatakan kepada Allah dalam apa? Doa. Jangan anggap enteng doa itu ya. Malah doa, Tuhan nggak jawab doa, ngomong doa. No. Doa adalah akses bisa masuk menunggu ya di istilahnya berhubungan dengan Allah di mana saja, kapan saja, berdoa dengan permohonan, request permohonan, permintaan. Apa yang kau minta? Datang kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan ucapan syukur. Nah, sungguh. Paulus mengatakan di 1 Tesalonika pasal 5, ucaplah syukur dalam segala hal. Karena itulah kehendak Tuhan di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya Tuhan, kita harus yakin, percaya bahwa Tuhan kita, Tuhannya Paulus, Tuhan yang hidup, Dia akan mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Ya, apalagi sekarang orang sudah mulai intek. Banyak orang berkata, Tuhan tolong saya supaya nih hari ini saya punya uang. Saya mau kasih ampau untuk cucu saya, untuk ponakan saya. Ya berdoa, boleh permintaan. Ya memang tanggung jawab kita memang kita harus cari uang. Saya percaya Tuhan akan mendengar permohonan kita sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Tapi jangan meminta menurut kedagingan. How greedy ini yang berbahaya. Tamak. Tuhan benci orang tamak. Dia tidak mau. Dan dia akan mendengarkan permintaan anak-anaknya menurut kebutuhan kita sehari-hari. Oke? Nah, saudara, kalau kita lihat ya kisah-kisah di Perjanjian Lama ya, bagaimana para hamba Tuhan ya, mereka juga dipenuhi kebutuhan Tuhan ya. Nah, saya kasih contoh. Kita sudah dengar kisahnya Elia ya. Ya lah. Soalnya dia Nabi Elia. Tahu nggak saudara? Dia nggak punya tabungan. Dia nggak punya uang banyak. Tuhan pakai dia. Siapa yang memelihara dia tahu? Ada dua yang memelihara dia. Yang satu binatang. Binatang itu siapa? Burung gagak. Nah, Anda bisa bayangkan. Kalau dalam pandangan orang dunia, burung gagak itu burung yang nggak bagus ya. Betul kan? Tetapi yang burung yang nggak bagus itu, yang menurut manusia, pikiran kita, kan menurut Allah kan bagus. Betul. Burung gagak diperintah oleh Tuhan Allah memelihara Elia di sungai kecil itu. Ada? Dia nggak punya uang, dia nggak punya tabungan, tapi Tuhan memelihara dia, mencukupkan kebutuhan. Nah, yang kedua siapa meliharanya? Janda miskin. Janda bukan janda kaya. Janda yang bukan banyak duit, yang punya deposito banyak di bank. Janda miskin yang tinggal sisanya segenggam gandum. Ketemu gandum. Bikin dulu roti untuk saya. Nanti Tuhan akan memberkati berlimpah. Dalam upaya kamu itu banyak tepung terigu. Nanti bikin dulu, dia taat bikin. Ya, jadi benar apa yang terjadi itu tepung itu, terigu itu ya tidak habis-habis diambil ya, untuk kebutuhan janda miskin dan juga untuk kebutuhan Elia sampai Tuhan menurunkan hujan. Nah, hujan datang. Maka itu hujan turun itu orang Kristen dalam perspektif Kristen mengatakannya the showers of blessing. Betul nggak? Ada kan pujian kan? Shower of blessing. Ya. Hujan berkat. Hujan berkat turun. Nah, waktu hujan berkat turun itu orang bisa bertani, bertanam dan mereka menanam dan mereka mendapatkan kebutuhan dari hasil kerja mereka. Banyak hal sebenarnya. Nah, kalau kita lihat lagi orang Israel yang keluar dari Mesir, wah, saudara, itu hampir ditafsir 2 juta orang. Bayangkan di padang gurun
itu tidak bisa bercocok tanam. Mereka mau makan apa? Supply yang mereka bawa dari Mesir itu sudah mau habis semua. Semua kantong-kantong sudah mau kosong. Mau makan apa? Mereka marah sama Musa. Musa yang datang membawa kami ke sini, mau bunuh kami ya. Kami enak-enak makan di itu. Semua tersedia. Daging, nyaman, semua. Ya, semua ada garlic, ada bawang putih, bawang merah. Enak di sini, tidak ada kok kering. Musa dengar itu. Dia lapor sama Tuhan, kasih tahu. Bagaimana? Bagaimana? Tidak ada daging. Tuhan kirim burung puyuh. Tahu kirim enggak? Kalau sekarang kan orangnya kirim pakai pasar. Tapi aneh ya, zaman dulu Tuhan kirim pakai angin. Angin itu tiup burung-burungnya sampai ke kemah-kemahnya orang Israel. Luar biasa, makanya ada kiriman. Kalau sekarang kan kita mau kirim sesuatu pakai kiriman ya kan. Tuhan luar biasa. Tidak ada air. Batu karang, keluar air. Tidak ada roti. Gimana Tuhan? Turunkan roti. Gimana turun roti? Dari surga Tuhan turunkan roti namanya mana. Bayangkan Tuhan cukupkan semuanya, tidak berkelebihan. Satu orang jangan ambil banyak-banyak ya, satu mangkuk sudah. Kalau lebih nanti kamu akan busuk saja. Ada yang nakal, dia ambil lebih-lebih, akhirnya busuk di rumahnya. Mau marah. Kalau kalian kamu dengar, orang sudah bilang yang secukupnya. Tetapi manusia ini greedy. Greedy itu apa? Tamak. Tuhan benci orang tamak. Nggak boleh tamak. Itu tamak itu yang celaka. Oke, maka Tuhan cukupkan semuanya. Nah, dari dua kisah ini juga mengingatkan kita bahwa Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita. Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kita. Oke, walaupun dalam keadaan susah, dunia yang susah ini, ya kadang-kadang kita bisa aja kekurangan, bisa saja. Tapi ingat, anak-anak Tuhan tidak pernah kelaparan sampai mati. Mana ada kekurangan bisa terjadi, tapi Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita sehari-hari. Puji Tuhan. Oleh sebab itu Filipi pasal 4 kita hafal. Ya, kita ingat ayatnya. Filipi pasal 4 ayat 6 ya. Oke, mari kita baca betul-betul. Oke. Filipi pasal 4 ayat 6. Kita hafal ayat ini. Oke? Baik, kita hafal lagi ya. Mari kita lihat. Janganlah hendaknya, mari kita baca lagi ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Puji Tuhan. Ini harus diingat. Kalau kita lagi susah-susah, lagi bokek kita bilang, diingat. Oh Tuhan, aku bokek, tolong pimpin saya. Betul nggak? Ya. Harus dihafal ayat Tuhan supaya mengingatkan kita bahwa Tuhan akan mencukup. Dan ayat yang ke-19 juga harus dihafal. Ya, hafal di mana? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Oke? Kalau kita tidak kuat, kita mohon Tuhan menolong kita. Kita baca lagi ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung. Karena apa? Segala perkara kan. Kan mau kosong, segala perkara. Gimana? Tuhan tolong aku. Nah, dapat kutanggung di dalam siapa? Di dalam Yesus lagi. Yang apa? Memberi kekuatan kepada kita. Supaya kita semangat lagi. Semangat bekerja. Semangat buat Tuhan. Ya itu. Nah, jangan hanya udah aku percaya Tuhan akan mencukupi kebutuhan. Berdoa saja. Bukan begitu. Doa harus doa. Tapi kita harus ada tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Ya. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita hari ini. Mari kita berdoa.